Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul hiwar, adab berdiskusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Qala lahu sahibuhu, berkata kepadanya sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, dalam suasana mereka berdialog. Akafarta, apakah kamu kafir kepada yang telah menciptakan kamu, min turabin, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes mani, summa sawwaka rajula, kemudian ia menyempurnakanmu sebagai seorang laki-laki. Ya, ini menceritakan penggalan ayat yang ada di surat Al-Kahfi yang menceritakan dua orang yang bersahabat saling berdialog. Jadi artinya dialog itu dianjurkan. Kemudian dalam surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalian menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Kita tahu yang benar, tapi pura-pura nggak tahu. Kemudian dalam surat 50 ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu kata-kata, melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Jadi kita senantiasa dalam suasana pengawasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min, fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqun nasu biha. Al-hikmah, hikmah itu adalah, kalau bahasa sekarang itu penerapan ilmu, ya, ilmu terapan, adalah dhalatul mu'min. Ya, jazakallah. Benda yang hilang milik mukmin, maka dimanapun ia menemukannya, maka dia yang lebih berhak dari sekian manusia, ya, untuk memilikinya. Jadi inspirasi yang kita dapat dari hadis ini, mukmin itu harus mempunyai sikap senang belajar. Suasana selalu belajar, ya, suasana mencari kebenaran. Kebenaran yang kita miliki sekarang, yang menjadi keyakinan kita, belum tentu permanen gitu. Mungkin suatu ketika, ya, wawasan kita bertambah, nyatalah yang selama ini kita anggap benar ternyata salah. Maka kita harus berlapang dada untuk mengupgrade diri.
Ya. Kita tidak bisa menyalahkan semua orang. Ya, semua orang di dunia ini kan nggak bisa menolak takdir. Bapak ibunya siapa? Agama moyangnya apa? Kan nggak bisa kan? Contohnya orang yang terlahir dari keluarga yang non-muslim, orang kafir, dia kan nggak bisa nolak, nggak bisa milih-milih. Nah, bagaimana dia bisa menemukan kebenaran Islam kalau dia tidak berubah? Gitu. Dia terima begitu, terus dia belajar, oh yang benar ini. Nah, kalau dia tidak punya kebesaran hati untuk menetapi kebenaran, ya nggak akan berubah, nggak akan hijrah. Nah, begitu juga kita. Nah, kita lanjutkan dulu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, qal la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat zarah, sebiji sawi ya, dari kesombongan. Nah, sikap sombong inilah yang membuat orang tidak mau menerima kebenaran dari luar. Nah, kita harus menjadi orang yang terbuka. Ya, harus dalam suasana mau belajar gitu. Faqala rajulun, seorang sahabat berkata saat Rasulullah menyatakan statement seperti tadi, rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanan wa na'lu hasanatan qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau ada orang ya Rasulullah seneng pakaiannya bagus, modis ya, seneng sendalnya juga bagus, apakah itu termasuk bagian dari kesombongan? Nah, itu pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, menginginkan, senang pada keindahan. Al-kibru, ya, sabda Rasulullah, yang namanya sombong, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Nah, itu yang arti sombong sesungguhnya. Bukan orang yang rapi, bukan orang yang necis, bukan orang yang modis. Ya, orang yang senang kebersihan itu kan pasti pakaiannya bagus, ya. Pakaiannya licin. Nah, apa orang seperti itu sombong? Bukan sombong, itu orang yang rapi. Wa min adabi dzalika anal hiwar ghairal jidal. Hiwar, ya, berdialog itu bukan bertengkar. Jadi bukan bertengkar. Fal jidal khusumat. Kalau bertengkar itu akan menyisakan dendam. Hatinya nggak nyaman setelah berpisah, itu bedanya. Tapi kalau dialog ada penambahan, nambah wawasan, itu bedanya sih. Nah, kita harus menjadi orang yang sikapnya mau belajar dari orang lain. Seperti Pak Hilman ditakdirkan bersuku A, kan nggak bisa nolak. Gitu. Saya bersuku, apa ganti kulit, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa menolak takdir. Allah sudah menetapkan adanya perbedaan. Itu sudah kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa merubah semua orang harus diseragamkan, nggak bisa. Nah, kemudian kita disatukan, terutama di tempat ini, oleh Islam. Kan gitu kan? Sukunya berbeda, kulitnya berbeda, penampilannya berbeda, tapi kita bisa disatukan oleh Islam. Itu yang kita harus banyak belajar. Jadi kepada teman kita bisa menyerap, ya, menyerap wawasan yang belum kita miliki, atau kita berbagi. Fal jida wa amal hiwar fahuwa muraja'atul kalam li tubayyinal haq. Yang namanya hiwar itu untuk mencari kebenaran. Jadi ada dua istilah, ada kebenaran, ada pembenaran. Nah, ya, kalau kebenaran
boleh jadi yang benar kita, boleh jadi yang benar lawan bicara. Itu kebenaran. Jadi kita harus tunduk pada kebenaran. Kalau pembenaran, ya kita menganggap kita yang benar gitu. Lawan bicara salah. Pokoknya apapun yang dia katakan yang benar saya. Itu namanya pembenaran. Nah, kita yang harus kita cari itu kebenaran. Tapi apa yang menjadi pengertian saudara? Apa yang saudara mengerti dari istilah kebenaran? Yang disebut benar itu bagaimana sih? Nah, kalau dalam bahasa Islam ini namanya al-haq. Al-haq itu kebenaran. Nah, kebenaran itu bagaimana sih? Apakah kebenaran itu adalah yang diyakini oleh banyak orang? Ya, kalau kita bertanya kepada 10 orang, 9 orang atau di atas 5 menyatakan A. 1 orang atau beberapa orang dikurang-kurang dari 5 menyatakan B. Apakah lantas yang benar itu A? Jawabannya belum tentu. Tapi dunia itu begitu. Iya, dunia itu begitu. Contohnya kalau kita mengatakan ini kain. Enggak, kulit itu. 10 orang kita tanya. Ini apa? Kain. 1 ngomong, 2 atau 3 mengatakan kain. Yang sisanya 7 mengatakan kulit. Kok kulit sih? Nah, contohnya gitu. Kita mulai bertanya, nanti kita tanya lagi pada orang, dia jawabnya begitu juga, beda dengan kita. Lama-lama berubah kita. Percaya nggak? Nah itu. Nah itu berarti berubah pendirian. Tapi kalau orang yang kuat, ya, pengetahuannya kuat, tahu persis, nggak akan berubah. Karena dia tahu persis. Tapi kalau yang masih gamang, iya tah, kayak gitu tuh. Bisa begitu. Makanya kita diminta Islam ini jangan taklid. Ya kalau tidak ada benturan, ya, tidak ada arus arus yang melawan, ya, tidak ada perlawanan arus. Artinya kita suasananya hidup di tengah-tengah orang Islam, nggak begitu masalah. Tapi kalau kita sudah bergaul dengan banyak orang, lama-lama bisa berubah. Nah, maka ini kita harus hati-hati. Lil ikna'i bihi, supaya kita betul-betul iktina, jadi betul-betul yakin kebenaran yang sejati itu seperti apa. Wa minhu qissatu Musa wal abdus salih wa qissatu sahibul jannatain. Lihatlah bagaimana, ya, dialog yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir di Suratul Kahfi, ya. Nah, jadi istilahnya kalau menurut riwayat dalam sebuah majlis Nabi Musa ditanya, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling pintar saat ini? Paling pintar siapa? Saya, kata Nabi Musa. Saya. Jawaban Nabi Musa ini ditegur oleh Allah. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Allah menurunkan ayat wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang alim lagi. Di atas orang yang pinter ada yang lebih pinter. Jadi kalau mau ditelusur nggak akan ada habisnya. Ya, karena orang itu nggak sama wawasannya. Dalam hal ini dia nggak ngerti, tapi dalam hal itu dia lebih ngerti. Maka kita harus berbagi. Nah, Nabi Musa nggak percaya. Masa iya ada orang yang lebih pintar dari saya? Nah, maka diuji oleh Allah dengan didatangkan seorang hamba. Tidak disebut dalam Quran namanya. Dan tidak masuk 25 list nabi-nabi, kan? Nabi Khidir itu nggak masuk 25 yang kita yakini. Tapi dia nabi. Maka diceritakanlah kalau mau bersahabat dengan saya, ikut dengan saya, Anda tidak boleh bertanya apapun. Ya, ketika menyaksikan apapun, jangan tanya. Nanti saya akan terangkan pada waktu. Nah, terjadilah. Ketika mereka berlayar, perahunya dilubangi.
Ini kan suatu kemungkaran ini menurut Nabi Musa ya, menurut syariatnya Nabi Musa, karena Nabi Musa pun punya aturan. Jadi benar, teguran Nabi Musa itu sebenarnya benar, karena menurut wahyu yang Allah berikan, perbuatan begitu tuh tidak boleh. Ada perahu yang benar dilubangi. Terus ada 2 bocah dibenturkan ini, kepalanya sampai mati. Ini kan pembunuhan itu. Ini kan menurut wawasan dia. Gitu. Yang ketiga, namu di satu kampung minta jamuan gak dikasih, kemudian dia bekerja membangun suatu gedung yang mau runtuh, kemudian mereka mendapat jamuan malah ditolak. Ngemis mah susah gitu, dikasih gak mau. Ini perilaku yang aneh gitu kan. Iya artinya gitu. Nah, wawasan 2 orang ini sama-sama benar, cuma berbeda wawasan. Nah, kalau orang wawasannya tinggi, umumnya itu bisa menerima keadaan lebih ramah, karena dia lebih ngerti. Nah, kita kembali sini. Begitu juga sahibul jannatain. 2 orang, orang yang mempunyai 2 kebun. Dia mengatakan kepada sahabatnya, ya, bahwa besok saya akan panen tanpa mengucapkan insya Allah. Memastikan besok saya panen, memastikan keberhasilan. Ditegur, ya, tidak ada yang pasti, ya, sebab semua itu kuasa Allah. Nah, begitu mau dipanen besoknya, kebunnya terbakar. Nah, satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qissatu Qarun ma'a qaumi, begitu juga Qarun. Qarun itu keturunan orang saleh. Ya. Wa Qarun min qaumi Musa. Wa Qarun min qaumi Musa. Qarun itu bagian dari kaumnya Musa. Jadi kisah Qarun ini menarik. Ya, beda dengan Firaun. Kalau Firaun itu memang dari awalnya otoriter, keturunan dari raja. Tapi kalau Qarun orang saleh. Ya. Wa Qarun min qaumi Musa. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebut beliau itu saudara sepupu Nabi Musa. Qarun itu. Dulu bersama dengan Nabi Musa, aktif. Bahkan beliau dijuluki dengan Al-Munawwar, orang yang bercahaya. Karena apa? Dia bisa melantunkan Taurat itu dengan merdu. Kalau sekarang mah hafidh, qori, sangat bagus melantunkan Taurat. Cuma kekurangan beliau itu adalah miskin. Sehingga dia datang kepada Nabi Musa, tolonglah, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya, ya, dibebaskan dari kemiskinan. Nabi Musa menjawab, miskin bersyukur itu lebih baik daripada kaya kufur. Orang kaya tapi kufur nikmat. Tapi kalau untuk saya rasanya nggak mungkin. Qarun berkata, karena saya kan orang taat. Saya tahu celah-celah bagaimana menjadi orang yang baik. Nah, kekurangan saya ini kalau ngelihat orang nyumbang ya ngenes gitu kan. Mungkin kalau sekarang orang pada berangkat haji ya nonton aja tuh, gitu kan. Kalau ada orang nyumbang, ada orang apa, ya hanya bisa di dalam batin saja. Waduh, rasanya kepengen terus. Coba kalau saya kaya, gitu tuh ya. Kalau kaya, saya akan begini-begitu. Nah, maka benar kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Iyalah. Nah, itulah diberi oleh Allah karunia kaya raya. Sehingga satu saat ketika Qarun ditegur, dia mengatakan wama utituhu, ya, wama utitu illa dan aku tidak diberi kecuali ilmu yang aku miliki.
Jadi ketika ditegur, takwalah pada Allah, jangan sombong, itu. Sampai dia satu saat memamerkan kekayaan itu. Digotong oleh laki-laki yang perkasa, itu sampai berat. Kunci-kuncinya. Sampai segitunya gitu. Fahuwa fi zinatih, ya. Dalam suatu memamerkan kekayaannya. Banyak orang yang menginginkan seperti Qarun. Waduh, ketika dipamerkan, waduh, kalau saya seperti dia, kapan bisa itu? Pada yang begitu. Tapi setelah hancur, banyak yang berdoa pada Allah, ya alhamdulillah kami diselamatkan. Wa ma utitu illa min ilmin indi, gitu ya. Itu kata Qarun, ya. Apa yang aku peroleh ini karena pengetahuanku, karena ulahku, karena kemampuanku. Nah itulah yang Allah kemudian azab, ya. Qarun akhirnya fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun bersama seluruh hartanya. Nah, maka disebut sekarang harta Qarun, harta karun. Nah, kita lanjutkan. Wa kisatu Ibrahim ma'an Namrud. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim bersama Namrud. Ya. Nah, Namrud waktu itu diceritakan di mana? Bagaimana ceritanya? Siapa yang Robbi yuhyi wa yumit, ya. Nah, Allah itu Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud menjawab, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua pengawalnya. Ya, lalu dia suruh Algojo bunuh. Matilah itu. Nah, itu saya matikan. Kamu yang satu bebas. Saya menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Tolong terbitkan dari barat. Nah, fabuhital ladzi kafar. Dia pun terdiam. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran dengan menjelaskan fakta alam, fenomena alam. Nah inilah yang kadang-kadang tidak bisa kita lakukan. Karena ahli agama hanya ngerti agama. Ahli ilmu pengetahuan hanya ilmu pengetahuan, nggak ada agama. Maka kita harus bisa mengkombinasikan iman dan ilmu dengan setara. Jadi harus ngerti. Sehingga kita tidak menolak padahal benar, itu kan? Jadi kita jangan menolak kebenaran karena kebodohan. Kebodohan yang pernah saya sampaikan yaitu ketika ada hadis itu. Ya Rasulullah, seorang wanita bermimpi, apakah dia harus mandi? Nah, gitu. Itu ya, dalam hadis. Nah, ini ditafsirkan oleh banyak ahli hadis. Ya, kalau dia keluar mani. Jadi wanita bermimpi bersetubuh, itu harus mandi nggak? Ya, idza ra'atil ma. Kalau dia melihat, padahal sabda Rasulullah itu bukan mani. Kalau dia melihat ma itu air, cairan. Tapi oleh para ahli hadis ditafsirkan dengan mani. Iya, kalau dia keluar mani. Jadi Rasulullah kan menceritakan tentang yang wajib mandi. Salah satunya adalah bermimpi. Perempuan, maaf, saya malu juga nih mau bertanya. Tapi Allah itu maha benar, tidak malu itu kan. Kalau perempuan yang mimpi, mandi nggak? Iya, kalau dia melihat ada air. Gitu. Nah, di situ tapi ditafsirkan oleh banyak ulama itu dengan mani. Padahal seumur-umur perempuan tidak memproduksi mani. Gitu. Ini kesalahan kita, karena kita kurang ngerti.
Yang ada adalah cairan lubrikasi, cairan. Tapi bukan mani. Kalau mani itu hanya diproduksi oleh laki-laki. Nah, ini karena kekurang ngertian kita, ya. Nah, nanti kita harus banyak belajar. Fal muslim talibun haq. Maka yang namanya muslim itu adalah pencari kebenaran. Karena itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, ya, adalah kewajiban bagi seorang muslim. Tidak ditentukan kapan waktunya, kapan selesainya. Jadi hidup seorang muslim itu harus menjadi pelajar. Muslim itu seumur hidup menjadi pelajar. Jadi dia harus selalu dalam suasana belajar. Kalau dia tahu ada yang benar, lebih benar dari dia, ya dia mengupgrade diri. Harus begitu. Nah, makanya ada orang yang menuduh orang Islam ini bukan penganut agama Islam. Orang Islam katanya bukan penganut agama Islam, tapi penganut tafsir. Tafsir orang, pikiran orang. Ya. Jadi walaupun menurut dia rasanya kok bertentangan, tapi karena ini udah pendapat dari seumur-umur, dia telan aja. Gitu. Nah, ini yang harus dikoreksi dari kita. Seperti kita berasal dari daerah masing-masing. Yang kita dapati di daerah kita, apa itu yang benar? Ya belum tentu. Ya, seandainya saya bersikap begitu, bagaimana mungkin saya bisa berubah? Kita memang harus mengupgrade, bukan nggak ada pendirian, bukan mengupgrade. Jadi memang manusia harus begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa kam taraja'al sahabat wat tabi'un. Dan berapa banyak kita saksikan sahabat dan tabi'un itu taraja. Jadi kembali. Dulu dia berpendapat begini, sekarang berubah. Wah, maaf dulu saya salah. Nah, berapa banyak kita saksikan begitu. Contoh yang ada tuh katanya tentang Imam Syafi'i bersama Ibnu Rohawiyah. Mereka berdiskusi tentang kulit bangkai. Bisa suci nggak kalau disamak? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Tapi menurut Ibnu Rohawiyah bisa. Nah, lalu Ibnu Rohawiyah ini merilis hadis, menyampaikan hadis Rasulullah. Maka Imam Syafi'i pun menerima kebenaran itu. Jadi bisa tarojuk, murojaah. Salah satu ungkapan dari Imam Syafi'i yang terkenal, beliau berkata begini, madhabi sawabun yahtamil khata, pendapatku benar, tapi bisa salah. Wa madhabu ghairi khata'un yahtamil sawab, pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Artinya kebenaran yang kita miliki ini tidak permanen. Bisa ditinjau kembali gitu. Jangan dianggap kebenaran mati itu. Yang nggak bisa diapa-apain. Itu yang namanya dogma. Ya, dogma. Kita bukan dogma. Ajaran Islam bukan dogma karena bisa didiskusikan. Wa bana libni Rohawiyah an anna qaula Syafi'i aqrab lisawab faraja kullun minhuma ila qaul akhar. Maka masing-masing berdiskusi dan meninjau kembali pendapatnya. Boleh jadi pendapatnya yang salah. Wa minal adab fi dzalika alla tuhawira fi ma la ta'rifu. Salah satu bentuk adab dalam berdialog dan berdiskusi, janganlah kita mengeluarkan pendapat kalau kita nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan bicara gitu. Ya, bicara panjang lebar dianu kan nggak ngerti. Anda sudah pernah belum? Wah, kok bicara banyak? Nah, ini mudah dijatuhkan nanti. Wa antakuna daqiqal alfaz indal muhawarah, dan diusahakan menggunakan kata-kata umum yang sejuk. Nah, jadi kata-kata yang diungkapkan jangan saling menyakiti dan menjatuhkan. Tapi ini tidak mudah, saudara ya. Apalagi kalau beda perguruan, beda suasana. Biasanya nggak mau kalah. Itu tuh.
Wa antastami'a ila qaulil akhar hatta yantahiya. Dan Anda harus bersedia mendengarkan ungkapan-ungkapan lawan bicara sampai selesai, jangan dipotong. Wala taqati'uhu. Jangan dipotong. Jadi lagi ngomong potong, lagi ngomong potong. Tapi ada orang yang menguasai majelis, saudara. Kalau bicara nggak selesai-selesai, nah ini ya harus dipotong dengan cara yang sopan ya. Maaf, Anda kok bicaranya nggak membagi waktu buat saya gitu. Kapan saya bicara harus ngomong begitu, jangan langsung dipotong begitu. Wala tarfa sautaka alai, dan jangan ngotot ya, suaranya dikerasin lebih dari lawan bicara. Pokoknya jangan ada niat menguasai majelis lah, karena kita sama-sama belajar ya. Nah, kita harus mendudukan diri, boleh jadi lawan bicara kita itu yang benar. Wa idza stabana haq tarji'u ilaihim musawiban liqaulihi man tuhawir. Kalau memang nyata yang benar itu berpihak kepada lawan bicara, maka kita harus ya dengan lapang dada menerima kebenaran lawan bicara. Apa itu ungkapan bahasa Jawa itu? Apa ngasorake itu ada kata. Menang tanpa harus menjatuhkan. Gimana tuh? Pak Udi? Wah, udah lupa. Jaga gitu. Bukan tanpa ngasorake gitu. Saya lupa itu. Jadi kita menang tanpa menjatuhkan gitu. Apa lengkapnya tuh? Wah, udah lupa apalah saya. Bahasa Jawa. Saya lupa lah. Pokoknya begitu. Jadi kita bisa menang tanpa lawan bicara tanpa sadar dijatuhkan. Kita nggak boleh menjatuhkan orang. Nah, gitu ya singkatnya itu. Mahmakana sagiran, meskipun lawan bicara kita itu kecil. Nah, jangan menganggap rendah orang, kan? Tapi memang nggak mudah, saudara. Seorang orang yang biasa hidup di dunia akademis, di kampus, biasanya dia hanya bicara pada mahasiswa. Ya kan? Dia nggak bicara pada masyarakat luas. Makanya saudara perhatikan, jarang ada dosen yang turun ke masjid. Sarjana kan banyak ini. Dosen-dosen banyak. Apa mereka muslim itu pada nggak sholat? Tapi jarang turun ke masjid. Kenapa? Karena lawan bicaranya kadang-kadang susah ngomong itu. Ngomong sama orang bodohnya, pikiran dia begitu. Tapi lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu bicara ke seluruh arah. Anak kecil diajak bicara, perempuan diajak bicara, orang yang badui, Arab, orang yang dusun-dusun diajak bicara, sampai lagi bicara dia kencing kan. Ada ceritanya. Lagi ngobrol begini, dia kebelet kencing, nggak pergi begini, keluar langsung lain pojokan kencing. Sehingga sahabat-sahabat marah. Ada lagi yang kain Rasulullah ditarik begitu. Saking ingin mencari perhatian Rasulullah. Mungkin Rasulullah terlalu memperhatikan ke arah mana, ditarik gitu. Sehingga terlihat ada bekas gitu. Sahabat marah. Jangan marah. Nah, ini orang nggak ngerti. Sampai segitunya. Jadi Rasulullah bicara ke semua. Ini bukan masalah sederhana, saudara. Nggak semua orang bisa bicara ke semua lapisan. Nah, inilah harus punya trik-trik ya. Keterampilan bicara. Nah, jadi keterampilan bicara itu hanya bisa kita dapati kalau kita rajin bicara. Nah, di dunia kita pendidikan ini ada latihan bicara. Latihan bicara. Ya, anak-anak didik saya juga di komunitas tertentu tuh ada sekolah bicara gitu. Nah, jadi kalau orang yang sudah sekolah bicara itu dia kata-katanya sopan, dia bisa menghadapi semua orang dengan baik, berani gitu. Punya keberanian. Ya, jadi tahu suasana, bisa menguasai majelis. Ini harus ada keterampilan. Kalau tidak nanti terlihat kaku.
Jadi harus apa itu ada seni teater, ya, seni menguasai panggung. Bicara di kelas beda dengan bicara di panggung. Nah, suasananya harus berbeda. Makanya ada juru-juru kampanye. Nah, dia sudah ahli menangani ya, publik. Wala tusir muhawarah, wa alla yasta'sir bil kalam, wala ta'jab bi nafsika. Begitu juga kita jangan berusaha ya ingin menguasai majlis. Orang harus dengar kita, tapi kita nggak dengerin orang lain. Nah, jangan begitu ya. Wala ta'jab bi nafsika, dan jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Ya, jadi maksudnya diskusi kebenaran ini kita harus andaikan. Boleh jadi kebenaran itu saya, berpihak pada saya. Boleh jadi saya yang benar, lawan bicara yang salah. Ya. Boleh jadi lawan bicara yang benar, saya yang salah. Berarti saya ngikut dia. Kalau saya yang benar, dia ngikut saya. Boleh jadi kedua-duanya salah. Nah, setelah bicara, oh yang benar ternyata begini. Maka kita tunduk pada kebenaran yang baru. Nah, bisa nggak kita bersikap seperti itu? Nah, ini harus banyak belajar. Nah, kebanyakan saudara yang bisa menguasai majlis, bisa bicara dengan enak, orang yang banyak gaul. Ya, bergaul dengan semua lapisan. Jadi dia ngerti begini-begini. Oh, biasa. Tapi kalau orang yang sempit, ya di situ-situ aja, dia nggak banyak belajar, pikirannya sempit, pasti kasar bawaannya. Bawaannya kasar. Maka Allah menyatakan, siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan-jalanlah. Lihatlah kampung-kampung yang lain. Dunia ini luas. Ya, bukan Bangungrawi doang. Lihat kondisi orang-orang lain. Berdiskusilah dengan mereka. Sehingga kita mendapat wawasan yang cukup. Nah, kita lanjutkan. Wa ilzamul hilm wa ta'udah. Nah, begitu juga kita harus memposisikan jangan ada gerunek. Nah, ya, santun. Jadi jangan ada orang kasar langsung kita balas. Jangan. Kita harus menahan diri, ya. Wa 'alaika an tabta'ida an hubbi syahwat wariya wa sana'an nas wal ghurur. Dan hendaklah Anda menjauhi diri dari hubbi syuhrah. Nah, ingin popularitas. Jadi bicara keras supaya didengar banyak orang. Jadi sekedar supaya orang nengok ke dia. Tapi apa yang ditanya orang nggak ngerti. Dia sekedar ini aja, penampilan. Gitu. Nah itu jangan begitu. Dan riya, serta ingin dipuji orang. Dan cerita-cerita bohong. Nah, itu biasanya kan orang membungkus, ya, mendramatisir. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Luqman, surat ke berapa? 31 ya. Surat 31 ayat 19. Waqsid fi masyika waqdud min sautika. Sederhanalah dalam melakukan perjalanan. Waqdud min sautika, rendahkan suaramu. Inna angkara aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Suara yang paling buruk suara keledai. Wa 'alaika biquwwatil bayan wa husni ta'bir wa durbil amsilah. Dan hendaklah ya Anda mengemukakan fakta-fakta. Kalau menjelaskan berdiskusi dengan kamu, fakta-faktanya mana? Jadi jangan kekeh pada pendapatnya sementara tidak ada dalil. Jadi dalil harus jelas. Nah tapi ini butuh jadi butuh pengalaman lah. Ya, jadi butuh pengalaman sehingga kita bisa menghadapi semua orang. Wa darbul amthila, dan berikan contoh-contoh. Wabda awalan bil musallamat ladal muhawir tsumma tadaraj syai'an fa syai'an. Nah,
Kalau diskusi itu pelan-pelan, kemukakan dulu alasan-alasan sederhana. Kalau dia nggak nerima, tambah lagi. Dia nggak nerima, tambah lagi. Jadi jangan langsung diberikan apa yang sulit diterima ya, sulit dicerna. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat 4 ayat 107, wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Janganlah kamu ya bertengkar atau berdiskusi dengan orang yang mengkhianati diri mereka. Orang-orang yang khianat sebab mereka tidak berniat mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi kalau kita ada di majlis lawan bicara kita itu arahnya kepada mencari pembenaran, kepengen dia yang benar, udah tinggalkan saja. Bikin capek soalnya. Kitanya capek, dia nggak sadar gitu. Wa idza sa'alaka muhawiruka an syai'in la ta'lam faqul la a'lam. Kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, katakanlah secara jujur saya nggak tahu. Jadi jangan sok tahu gitu kan. Nah, nggak tahu tapi sok tahu. Nah, sehingga penjelasannya salah. Nah, salah nanti bisa ditafsirkan lebih luas lagi menjadi salah yang lebih besar. Wa idza tabayyanaka khat'uka fassallim bihi wa tub ilallah. Kalau nyata bagi Anda bahwa kita ini salah, Anda salah, maka kita harus taslim. Kita harus nyerah. Ya, kita harus terima saya yang salah. Fa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berpotensi salah. Ya. Sebab tidak mendapat akses dari yang maha benar. Tidak maksum lah singkatnya, kalau dalam bahasa Islam tidak maksum. Nabi pun yang maksum itu dalam hal tertentu salah. Dalam hal tertentu salah. Jadi yang nggak bisa salah itu hanya Allah saja. Jadi dalam entah sekian banyaknya itu, sekian kecilnya itu salah. Contoh kesalahan Nabi adalah menerima Ibnu Maktum sehingga turun surat Abasa wa Tawalla. Ya, yang menegur Nabi menerima tamu Ibnu Maktum, orang yang buta mau nanya sesuatu. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada tamu agung dari orang-orang Quraisy yang belum muslim. Rasulullah menempatkan Ibnu Maktum ini tidak prioritas. Nanti ya, sebentar saya mau padahal dia datang duluan. Ya, Allah kemudian menurunkan wahyu menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia merengut, dia bermuka masam. Watawala dan berpaling ketika datang orang buta. Nah, ya, padahal apa itu lanjutnya? Wa ma yudrika la'allau yazaka. Padahal Rasulullah tidak tahu. Boleh jadi yang buta itu ingin mendapat kebenaran, sementara yang bukan yang lain itu hanya sekedar datang saja. Ya, jadi kita tidak pernah tahu. Jadi kita harus tidak boleh berprasangka lah singkatnya. Jangan berprasangka dari penampilan. Wa minal adab fi dzalika alla tuhawira. Wa minal adab alla tata'asaba li ra'yika. Nah, salah satu adab berdiskusi, jangan fanatik kepada pendapat kita. Jadi pengalaman hidup kita ini umurnya udah sekian nih, ya dari lahir ngelihat begini, ngerti gini. Itu belum tentu benar. Kita harus menempatkan diri seperti itu. Belum tentu benar. Apa yang menjadi kebiasaan suku kita, menjadi kebiasaan masyarakat kita di kampung, belum tentu itu yang benar. Tapi boleh jadi itu juga yang benar. Ya, sehingga untuk benar atau tidak benar, patokannya orang Islam adalah Quran dan hadis sahih serta
fatwa-fatwa ulama. Ya, nah, gitu. Wa antakuna aminan fi naqli kalam bahithan anil haq. Dan dalam soal transfer informasi, Anda harus valid. Jadi kalau berdasarkan Quran, ternyata di Qurannya tidak ada. Ini sesuai dengan Quran, padahal mana ayatnya gitu. Sesuai dengan ucapan Nabi. Kok Nabi bicaranya bahasa Indonesia? Karena harus bahasa Arab, itu kan? Berdasarkan hadis Nabi. Kutipannya harus bahasa Arab, karena Nabi bukan orang Indonesia. Nah, ungkapkan dulu. Ya, contohnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu wajib bagi setiap muslim. Itu yang Nabi ucapkan. Tapi kalau saya mengatakan seperti yang diucapkan oleh Nabi, belajar itu wajib bagi seorang, itu bahasa Indonesia. Bukan aslinya. Boleh jadi maksudnya terjemahannya salah gitu. Ya. Apa yang diucapkan Nabi benar, tapi terjemahannya bisa salah. Gitu. Karena kalau kita tanya kepada 10 orang, apa arti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim? Tafsirannya bagaimana? Pasti ungkapannya beda-beda kan? Walaupun yang dikutip sama. Nah ini makanya kita harus menghindari sekecil mungkin. Wa alaika bitawthiqi qaulika bil adillah wa ihtirami muhawirika. Nah, begitu juga kita harus ya menguasai dalil kalau ingin bicara kebenaran Islam ya. Dan menghormati lawan bicara Anda. Wa adami isaratihi wa saybabi, dan jangan memaki. Kalau dia ngotot jangan memaki. Boleh jadi wawasannya nggak nyampe. Karena wawasannya nggak nyampe, kita ajak bicara sampai kapanpun dia nggak akan ngerti. Kan susah nih ya. Udah kita sudahi saja. Kita ganti saja acara lain. Kalau dia nggak ngerti-ngerti. Innallaha la yuhibbul fahish al mutafahish. Allah tidak suka orang yang fahish, berbuat buruk. Jadi kata-katanya kotor, sudah menyimpang ya dari tujuan utama berdiskusi mencari kebenaran, sudah arahnya kepada pembenaran. Masing-masing otot dia yang benar ya. Jadi nggak ada titik temu. Kalau nggak ada titik temu, buat apa diskusi? Kan diskusi itu untuk mencari titik temu, ya kan? Tapi masing-masing ngotot, ini ngotot, aduh nggak ada benar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, laisal mu'min bil la'an. Bukanlah seorang mukmin orang yang suka melaknat, wala ta'an, dan bukan pula orang yang mencaci, orang yang mencela, menjatuhkan. Walal fahish al badhi, bukan pula orang yang buruk dan badhi, kata-katanya itu judes. Ya, kata-katanya kasar, kata-katanya menyentak, ngagetin orang. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan sibabul muslim fusuk, memaki orang Islam itu adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, serta membunuhnya adalah suatu bentuk kekafiran. Wa yajibu an tabta'ida anil lamzi wal tanabus bil alqab wal istihza. Begitu juga Anda wajib menjauhkan diri dari ungkapan-ungkapan yang menyindir dan menjatuhkan. Panggilan-panggilan yang menjatuhkan. Ngewadani gitu ya. Kamu itu orang mana sih begitu? Jangan melecehkan. Apalagi yang sudah diterima oleh seseorang sejak lahir, itu nggak boleh dihina. Dasar kamu orang Jawa, nggak boleh. Dasar kamu Sunda, nggak bisa disalahkan. Sunda, Jawa itu nggak bisa disalahkan. Yang bisa disalahkan itu adalah wawasan seseorang. Kamu harus banyak belajar, contohnya begitu kan? Boleh. Kita tidak boleh menghina itu. Institusi tertentu yang dia terima begitu saja. Nggak bisa kan? Nah, menjatuhkan orang lewat itu nggak bisa. Wa yajibu, sudah ya. Wa alaika bil insaf wa ikhtiyari kalimatil hasanah. Dan Anda harus insaf. Insaf ini artinya diambil di kata nisfun, harus di tengah.
Kita ini harus di tengah. Artinya boleh jadi pendapat kita salah, pendapat orang lain benar. Harus di tengah. Tidak boleh memihak. Wa ikhtiyaril kalimat al-hasanah, dan memilih kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak menyakitkan lawan bicara. Wal qaulul lin wa adamu sibab wa husnul munadat, serta panggilan-panggilan yang tidak menyakitkan. Ya, jadi panggilan-panggilan kita manggil orang tuh jangan ngejek. Ya. Contohnya kemarin kan sempat tukang bakso gitu. Ya kan? Ya kan? Jangan menyebut profesi, itu kan halal. Ya kalau yang berlawanan pelacur, nah itu. Jangan menikah dengan penjahat. Nah, oke lah. Pelacur. Oke lah gitu. Benar ya. Orang yang suka merusak, orang yang bajingan, oke lah. Tapi kalau profesi itu kan itu menyakitkan. Jangan menikah dengan pemulung. Dia nggak tahu pemulung ada yang kaya. Ya kan? Yang tukang bakso, tukang AC, kan menghina itu. Iya. Itu kan menjatuhkan gitu. Apalagi bahasanya pemimpin, gitu kan? Yang harus mengayomi semuanya. Dia sudah mengotak-ngotakkan, berarti kan? Sudah menjudge orang ini nggak baik profesinya. Kan tidak boleh. Padahal menurut survei saudara, menurut survei, makanan yang paling disukai orang itu bakso. Favorit gitu. Sehingga di mana-mana entah berapa kilo pasti ada tukang bakso. Berapa kilo itu pasti ada tukang bakso. Kenapa bakso yang dipilih? Karena itu berdasarkan survei. Paling banyak diminati. Paling gampang. Nah, ya, nggak lama nunggunya itu bakso. Nah, itu tentu akan mengakibatkan fatal ya. Nah, itu profesi. Nah, ini tentu boleh jadi si pembicaranya kurang wawasan. Ya, apalagi kalau bahasanya ibu, kan? Ibu itu kan mengayomi ibu. Ya kan? Jadi apa ta, yang penting halal. Kan itu bahasa ibu tuh. Ya, bahasa yang menyejukkan. Anda nggak usah gengsi, yang penting halal, didapat dengan cara yang benar. Harus begitu ngomongnya. Jangan menikah dengan orang yang rambutnya kruel itu. Kulitnya hitam. Oh, itu kan bukan mau dia. Nah, orang yang kulitnya hitam protes. Emang nggak diaku gitu kan? Nah inilah kata-kata begitu ya harus dihindari. Seperti itu, apa sifatnya itu? Sektarian ya. Nah, sektarian seperti itu disebut dengan gedung putih. Gedung putih. Itu ada falsafah katanya yang boleh nongkrong di situ yang berkulit putih. Karena itu seumur-umur sejarah Amerika, baru Obama, presiden kulit hitam yang menjadi presiden. Karena namanya gedung putih. Jadi hanya kulit putih. Jadi mereka juga dulu begitu. Nah kita nggak ada. Malah waktu foto yang ditampilkan Bilal, kulit hitam. Yang dituntun tuh anak budak oleh Rasulullah ketika foto itu. Sehingga orang terheran, bukan biasanya kan kalau sepak bola itu yang dituntut kan orang anak-anak yang cakep gitu kan. Kulit yang putih, pokoknya bagus lah. Kalau sepak bola tuh mau dimulai kan. Tapi waktu foto Rasulullah tuh menyuruh Bilal naik ke atas Ka'bah, itu tampil kan kok kulit hitam. Itu. Ya, jadi merubah tatanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nah, kita tidak perlu berkecil hati ketika kita menyampaikan kebenaran ditolak lawan bicara. Karena kita paham bahwa kebenaran itu hanya diterima oleh orang-orang yang unggul. Nah, sehingga Allah menyatakan dalam surat 58 ya, ayat 13. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman dan berilmu.
Jadi kita diminta di samping beriman harus berilmu. Ya. Mencari ilmu itu tidak boleh berhenti sampai mati. Nah, sayang kita ini orang-orang yang lansia ini nggak ada kursusnya ya. Harusnya ada kursus-kursus, jadi kita nggak nganggur nih. Kursus apa kemarin tuh ada apa pesantren lansia, nah itu kan cocok tuh. Jadi nanti dibaginya juga mushafnya mushaf lansia, ada lansia semua. Nah, ada orang yang diberi pelajaran malah tersinggung. Dokter datang, jadi berhubung temannya dokter gigi. Jadi si sahabat ini memberikan pembelajaran, beginilah cara gosok gigi yang benar. Waduh, Pak Dokter terlambat katanya. udah nggak ada gigi. Udah habis giginya baru dikasih pelajaran. Wah, udah keburu rontok. Nah inilah saudara, jadi ilmu juga harus tepat waktu. Nah saya nggak tahu ini, menyampaikan begini udah telat. Ya kan? Karena justru yang nurut-nurut yang sudah lansia, gitu. Yang mau ngaji itu. Yang menguasai lapangan ini kan di Indonesia ini remaja ini, pada nggak mau ngaji. Padahal ilmu ini cocoknya buat mereka. Ya, mereka kan pedagang, harus diberitahu halal haram, timbangannya harus pas. Tapi yang diomongin yang udah nggak dagang. Diberi kekuasaan yang benar kalau menjadi penguasa, tapi sudah pensiun. Ya apa boleh buat ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa nyampaikan pada yang muda. Nah itulah saudara-saudara sekalian cara berdiskusi yang benar. Jadi kita harus memposisikan diri kita ini harus selalu belajar, ya, menjadi pelajar seumur hidup. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, dia yang benar. Kita harus terima. Boleh jadi kita yang benar. Kalau kita yang benar ditolak sama dia, berarti wawasannya kurang dia. Kita maafkan saja. Jangan kita ngotot, apa ya istilahnya, mencekoki dia gitu. Nggak usah. Dia butuh waktu untuk bisa nerima kita. Butuh waktu. Ya. Saya juga dalam pengalaman hidup begitu. Ada yang saya mengatakan ini tidak benar. Kita harus stop. Tapi orang nggak mau. Butuh waktu 5-8 tahun baru dia ketemu saya. Waduh benar kamu yang benar. Nah berarti dia udah ketinggalan. Kita maafkan saja, nggak apa-apa. Saya pernah katakanlah mendapati senior saya justru salah. Saya sudah koreksi, dia nggak mau ngotot. Sehingga saya minta, contohnya begini. Dulu ada menetapkan gini, namanya Idul Fitri siang hari. Pergantian waktu yang namanya ijtima jam 2, maka Idul Fitri jam 2. Saya bilang ini keputusan yang salah. Sebab di sana itu ada diminta wa'atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Jadi kalau sampai pergantian bulan itu di tengah hari, puasanya harus notok sampai ke maghrib. Dia tetap bukanya jam 2. Saya serukan seluruh murid saya jangan ngikut. Padahal itu guru saya. Wah, tentu saya dikucilkan. Itu resiko. Saya dikucilkan, saya resiko. Lalu saya disidang. Di sidang saya jelaskan secara ilmu falak begitu. Oh begitu ya, nggak ada lanjutannya itu. Nah ini satu bukti saya tahu senior saya ini bodoh. Ya saya diemin aja, nggak apa-apa. Sekian tahun baru dia bicara, iya kamu yang benar. Tapi orang-orang sudah kan. Sama saudara, saya pernah dituduh murtad. Hanya masalah sepele, di satu kampung ada air kobakan buat wudhu. Kobakan ini kan nggak pernah dikuras. Kalau kena sorot matahari tuh kelihatan. Saya kan geli, ya bukan sekedar geli. Kalau geli boleh sih nggak apa-apa. Di situ ada sumur, jadi saya ngerek gitu. Saya milih itu wudhunya. Nah, kan nggak ada gayung,
Jadi saya bor dulu, tangan saya cuci. Lalu timba ini saya kobok. Saya dianggap tidak sah. Mereka milihnya ke situ. Waduh. Langsung dia melontarkan kata-kata murtad dengan mudahnya. Saya buru orang itu. Senior kiai. Saya buru, saya diskusi. Minta maaf dia. Minta maaf Pak Kiai tidak cukup di depan saya. Karena urusan memurtadkan orang itu bukan urusan sederhana. Harus dicabut lagi di majelis saja. Kan mengerikan kalau murtad itu kan dalam bahasa Islam boleh dibunuh, saudara. Kalau ini fatwa dari seorang kiai ini kan berbahaya. Harus dicabut itu di depan majelis supaya adil. Kita kalau bicara itu dalam urusan-urusan yang riskan, itu jangan buru-buru. Saya harus dipanggil dulu. Jangan urusan khilafiyah lalu gampang dimurtadkan, gitu kan? Seperti yang saudara sering saya bicara, saudara. Kunut itu bukan dosa. Itu perbedaan pendapat. Sebab kalau dosa, kalau Anda menempatkan kunut itu sebagai bid'ah, kenapa Anda jadi makmum? Mana mungkin seorang muslim itu orang lagi berdosa dia ngikut. Ya? Kalau kita menempatkan kunut sebagai bid'ah, begitu imamnya kunut langsung kita pergi. Itu yang konsekuen. Tapi kalau kita tempatkan sebagai khilafiyah itu hanya perbedaan pendapat. Walaupun kita harus memilih pendapat kita. Kita nggak boleh memaksakan milih dia, nggak boleh. Nah, itu menurut keadilannya seperti itu. Nah, orang kan salah paham dikiranya saya membenarkan bid'ah, bukan. Kita konsekuen yang kita terima dari sana. Kalau dalam bahasa Jawa sudah ada clear-nya, sudah ada warnanya, ya kita terima warna. Kalau di sana polos ya polos, hitam ya hitam. Jangan yang dari sana pelangi kita katakan satu, nggak bisa. Kita ini kan orang-orang baru, kita nggak mengalami Rasulullah hidup, sahabat hidup. Ini kan tafsiran-tafsiran. Nah itulah yang adil. Silakan sampai di sini kajian kita. Ada yang bertanya? Sebenarnya menurut kajian sih boleh, karena Rasulullah juga memasukkan tangan ke situ. Ada Buya Yahya mengatakan, kan kita ini di kalangan Nahdiyin ada pendapat air mustakmal. Air mustakmal. Jadi air yang tertumpah lagi di bejana yang kurang dari 2 kula. Tapi dalam sejarah Rasulullah nggak pernah memilih-milih tempat, woi airnya kurang, nggak ada begitu. Dikobok beliau itu. Nah, Buya Yahya mengatakan yang disebut mustakmal, kalau ini sudah terpisah, kata dia itu. Kalau tangan ini kita nyibuk air gitu, terus kita kesiniin, sepanjang belum misah, kata dia itu. Ini belum mustakmal. Kata dia begitu. Nah, ini bisa menjadi solusi buat kita. Jadi kalau kita ketemu dalam suasana nggak ada gayung, cuma ada ember, seember air, nggak ada gayungnya, apakah kita kesulitan berwudu? Kalau mau diginiin pasti udah habis duluan kan? Nah, susah. Nah, berarti salah satu caranya tangan kita dicuci dulu, gitu kan? Nah, setelah itu kita kobok, gitu. Asal yang penting ini sudah kita masukkan ke sini, ini jangan dipisahin dulu, kata dia. Ini jangan terpisah begini. Sepanjang masih di sini, ini tidak mustakmal. Itu menurut saya pendapat yang sangat bagus. Itu menjadi solusi buat kita. Jadi kalau kita airnya pas-pasan ya, nah, dalam suasana seperti mendapatnya satu ember, kesulitan. Jadi maksud saya kalau dalam kasus itu jangan gampang memurtadkan orang hanya karena masalah sepele. Ya, ini sebuah kesalahan total. Nah, demikian jawaban. Silakan, yang lain. Cukup ya. Demikianlah kajian pagi hari ini. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan kita semua. Semoga majelis kita selalu bertabur dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.